Baik, sekarang kita masuk pada pengukuran. Nah, dalam eksperimen fisika, pengukuran sangat penting. Pengukuran sangat penting. Tujuannya ya untuk mengetahui data secara pasti. Kita menyatakan berat badan kita 50 kg karena kita sudah mengukur. Ya, fisika itu berbicara tentang hasil-hasil data yang akurat. Apakah hasil yang diperoleh itu bisa meyakinkan atau tidak, itu ketika sudah dilakukan pengukuran. Nah, pada kesempatan ini kita coba membahas terkait 3 saja nanti, pengukuran panjang, mikrometer skop, pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Nah, untuk pengukuran panjang ada 3 yang kita coba pelajari, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Nah, mistar. Nah, perhatikan gambar. Nah, jarak antara dua goresan pendek berdekatan pada mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini adalah skala terkecil dari mistar. Kemudian, berapa ketelitian mistar atau ketidakpastiannya? Ya, kita bisa nyatakan bahwa ketelitian mistar itu adalah setengah kali 1 mm atau skala terkecilnya, yaitu 0,05 cm atau 0,5 mm. Nah, bagaimana cara menggunakan mistar? Ya, tempatkan mistar di tempat benda yang ingin diukur. Kemudian perhatikan mana skala mistar yang berhimpitan dengan ujung kedua benda. Itu adalah hasil pengukurannya. Nah, sekarang jangka sorong. Jangka sorong lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Jika kita lihat bahwa jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian 0,1 mm. Ada juga jangka sorong yang ketelitiannya sampai 0,02 mm. Ini lebih akurat daripada ini, yang 0,1 mm. Ada juga jangka sorong yang bentuk digital. Kita hanya menempatkan benda di jangka sorongnya, kemudian kita lihat yang ditampilkan pada display. Nah, tapi pada ini kita mempelajari jangka sorong yang manual. Nah, ada jangka sorong dengan skala terkecilnya itu 0,01 cm. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ini adalah 10 skala utamanya memiliki panjang 1 cm. Sedangkan 10 skala nonius memiliki panjang 0,9 cm. Nah, selisihnya yaitu 0,01 cm. Dan ini adalah skala terkecil dari jangka sorong. Berapa? Ketidakpastiannya itu setengah dari skala terkecil, yaitu 0,05 mm atau 0,05 cm. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, bagian dari jangka sorong ini benda yang ada di sini itu mengukur diameter luar. Nah, ini adalah rahang dalam yang terdiri dari rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Kemudian yang ini rahang luar, maksudnya rahang dalam. Ini tadi rahang luar, ini rahang dalam, maaf ya. Nah, ini juga ada dua rahangnya, rahang atas dan rahang sorong atas. Kemudian tombol pengunci. Nah, ini digunakan ketika mengukur benda biar tidak mudah bergerak agar pengukurannya semakin akurat. Nah, itu digunakanlah tombol pengunci. Ya. Kemudian ada
tangkai ukur, itu untuk mengukur kedalaman. Kemudian ada 2 skala ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 2 skala pada jangka sorong, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama itu berada di sini di bagian rahang tetap yang ini. Yang ini adalah skala nonius yang di sini. Sedangkan skala nonius itu terlihat di sini. Ya. Itulah skala noniusnya. Nah, ini harus dipahami bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita coba satu contoh saja biar lebih mudah untuk mempelajarinya. Nah, ada sebuah benda, ini kelereng ya. Berapakah diameternya? Kita tahu di sini ada keterangan skala terkecilnya 0,01 cm. Nah, sebelumnya itu saya memperkenalkan dulu bagaimana hasil pengukurannya. Nah, ini nanti persamaan yang kita pakai. Itu hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali skala kecil dari jangka sorong. Nah, bagaimana cara menentukan mana skala utama, mana skala nonius? Nah, skala utama itu dapat kita lihat. Nah, ketika ya maksud saya di sini skala utama itu dapat kita perhatikan dengan melihat angka 0 pada skala nonius. Nah, tadi kan kita lihat bahwa ini adalah skala utama, yang ini yang skala ini, yang ini skala ini, yang ini skala nonius. Nah, ini adalah nolnya. Nah, kita lihat skala 0, skala nonius itu di mana? Nah, berarti kalau ini skala nonius, berarti skala hasil pengukuran untuk skala utama itu kita bisa lihat dari skala yang terlihat tepat sebelum angka 0. Nah, di sini kan 1 mm, 1 cm ya, 1 cm. Berarti kita bisa tulis bahwa skala utama itu 1 cm. Ingat bahwa yang harus kita perhatikan adalah di mana skala noniusnya, 0 dari skala nonius, baru kita lihat di mana skala utamanya. Nah, garis atau skala yang tepat sebelum angka 0 itu adalah nilai dari skala utamanya. Kemudian, untuk skala nonius, perhatikan di mana garis atau skala yang berhimpit pada skala utama. Nah, ini kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Berarti di garis atau di skala 6. Maka hasil pengukurannya bagaimana? Nah, hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius kali skala terkecil. Tadi 1 cm skala utamanya dan 6 skala noniusnya kali skala terkecil 0,01 cm. Sehingga kita perolehlah nilai 1,6 cm. Itulah diameter dari kelereng tersebut. Nah, setelah kita mempelajari terkait jangka sorong, kita masuk pada micrometer scope. Ya, dicoba dipahami pelan-pelan, semoga bisa mudah dipahami. Nah, micrometer scope ini ketelitiannya lebih teliti daripada jangka sorong. Ini kalau kita lihat berapa ketelitiannya itu ada 0,01 mm. 0,01 mm. Nah, jangka micrometer scope maksud saya
itu memiliki juga bentuk atau jenis mikrometer sekrup. Ada yang digital, ada juga yang manual. Ini nanti kita akan mempelajari yang manual saja. Nah, skala tetap atau skala utama. Nah, skala tetap atau skala utama nanti kita atau saya akan memperlihatkan kepada kalian nanti di mana skala utama. Kemudian skala nonius itu di mana. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwa skala nonius itu terbagi menjadi 50 skala. Ya, 50 skala. Nah, satu putaran pada skala ini menyebabkan skala utama bergeser 0,5 mm. Menyebabkan skala utama bergeser 0,5 mm. Jadi, satu skala pada skala putar mempunyai ukuran 1/50 kali 0,5 mm. Nah, makanya tadi kita dapatkan ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Itulah dari asalnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, disinilah bagian ini adalah skala utamanya. Saya singkat SU. Sedangkan yang ini adalah skala noniusnya. Yang ini. Gitu ya. Nah, poros tetap. Ada tadi poros tetap. Nanti keterangan-keterangannya ini bisa dilihat. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah skala utamanya ini satuannya itu milimeter. Ya. Skala nonius satuannya milimeter juga ya, milimeter juga. Nah, di sini juga ada roda bergigi ini. Nah, inilah yang diputar. Inilah yang diputar. Saat menempatkan benda kemudian diputar sehingga dapat dibaca hasil pengukurannya. Kalau di sini adalah tempat bendanya. Kita tempatkan bendanya. Nah, itu. Nah, itu ya. Pelajari. Coba dibaca baik-baik nanti videonya. Dipahami, gitu maksud saya. Nah, bagaimana cara membaca mikrometer sekrup? Nah, caranya itu lihat nilai yang tertera pada skala utama. Kemudian, nilai skala nonius itu terletak segaris dengan skala utama. Terletak segaris dengan skala utama. Itu nilai skala nonius. Nah, bagaimana hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya itu adalah skala utama ditambah skala nonius kali skala terkecil dari, ini maksud saya mikrometer sekrup ya. Ini mikrometer sekrup. Ini kali skala dari terkecil dari mikrometer sekrup itu tadi kan 0,01 mm tadi. Ya ini. Nah, nanti coba didandani. Oke, langsung ke contoh saja biar lebih mudah memahaminya. Sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter bola kecil dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan gambar di samping, berapakah diameter bola kecilnya? Nah, lihat. Hal yang pertama kita perhatikan skala utamanya. Ya. Skala utamanya tadi ini ya. Skala noniusnya ini. Oke. Skala utamanya kita perhatikan. Ini 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan, ini yang diperhatikan. Skala terakhir yang terlihat. Berarti skala utamanya 8 mm. Nah, ini jangan terkecoh yang ini yang garis di bawah ini, skala di bawah ini tuh
jarak. Berarti kalau ini 0 berarti 0,5. 0,5 ini 1 berarti 1 ini kalau di sini terletak apa ya? Tertera ya skala yang tertera nanti pada pengukuran di sini pas di sini berarti berapa? 1,5 dalam satuan milimeter. Kalau misalnya ini berarti misalnya 2 berarti di sini tertera misalnya berarti 2,5. Berarti kalau di sini juga 3,5, 4,5, 5,5 dan seterusnya. Ya. Yang harus diperhatikan di mana terletak garis skala utamanya. Nah, kebetulan ini berada di sini. Ya, di 8 mm. Kemudian kita perhatikan di mana skala noniusnya. Nah, skala nonius itu kita bisa peroleh dengan melihat ini. Dengan melihat ini. Mana skala nonius yang segaris dengan skala utamanya. Berarti 15 berarti ini kan, berarti 16. Berarti terdapat di garis ke-16. Nah, kita masukin ke persamaannya. Nah, tadi persamaannya adalah skala utama ditambah skala nonius kali skala terkecil dari jangka sorong. Masukin berapa? Skala nonius utamanya itu 8 mm ditambah 16 skala noniusnya kali skala terkecil dari, sorry ini mikro ya, salah ini mikro. Ini mikrometer sekrup ya, ini mikrometer sekrup. Dan dapatlah ini 8,16 milimeter. Nah, gitu ya cara membaca hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Nah, kita masuk juga pada pengukuran massa. Kalau ini saya tidak terlalu banyak menjelaskannya nanti, tapi hanya satu nanti yang ini saya jelaskan itu neraca Auhaus. Ya, nanti yang neraca dua lengan dan neraca elektronik ini bisa kalian baca sendiri, tapi yang mau saya jelasin ini adalah neraca Auhaus. Neraca Auhaus itu ada 3 lengan nih. Ada 3 lengan. Nah, lengan belakang itu 0, 0 sampai 500 gram maksud saya. Lengan tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram. Lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Neraca Auhaus ini kebanyakan dipakai pada lab-lab ya di sekolah-sekolah. Nah, yang harus kita kenal bahwa ada beberapa bagian, itu ada tombol kalibrasi untuk mengkalibrasi agar hasil pengukuran lebih akurat. Kemudian ada tempat benda di sini, kita tempatkan benda. Kemudian ini skalanya. Yang ini ada skala lengan belakang, tengah, dan depan. Ini tadi 500, ini 100, ini 10. Maksimalnya 10 gram. 100 gram dan 500 gram. Nah, yang kita geser lah bebannya ini. Ini kita geser. Kita mulai dari yang paling skala lengan belakang dulu, yang paling berat, baru maju ke sini. Jika belum setimbang di titik nolnya, ini titik nolnya, maka digeser lagi sampai nanti mendapatkan nilai dari benda yang diukur, itu segaris dengan skala nolnya. Di sini ada skala nol. Ya, bagaimana mengkalibrasinya? Ya, mengkalibrasinya ini diputar, ya, diputar tapi tanpa diberikan beban. Nah, lihat apakah ini sudah tepat di nol gitu, yang garis ini, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita coba satu contoh saja. Nah, misalnya ada pengukuran, nah ditambah saja ini 300 ditambah 70 ditambah ini berapa? 5,4 ya, 5,4 kan. Ditambah saja gitu. Nah, dapatkan hasil ini. Ini dijumlahkan saja, tidak terlalu susah ya. Oke, kita coba lanjut dulu. Neraca elektronik itu ya ditempatkan bendanya. Nah, nanti hasilnya dapat dilihat langsung. Nah, pengukuran waktu. Nah, waktu itu ya kalian banyak apa ya? Lebih menjumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya arloji, stopwatch, atau juga di HP juga ada stopwatch. Nah, tapi yang akan saya mau jelaskan kepada kalian itu bagaimana melakukan hasil pengukuran. Nah,
Ada dua pengukuran. Ada pengukuran tunggal, ada juga pengukuran berulang. Nah, bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran tersebut? Nah, ini harus kalian kuasai ya, melaporkan hasil pengukuran itu. X sama dengan X0 plus minus delta X. X0 itu adalah nilai besaran yang diperoleh. Ya. Plus minus itu adalah, delta X itu adalah ketidakpastiannya. Nah, ini nanti kita akan pelajari ke depan. Karena dalam pengukuran itu tidak ada yang benar-benar akurat. Ya. Pasti punya kelemahan, mungkin alatnya, mungkin keterbatasan pengamatnya, begitu ya. Nah, makanya kita harus mengikutsertakan ketidakpastiannya. Itu penting. Nah, kemudian pengukuran tunggal. Nah, misalnya langsung saja ya contohnya. Sebatang tembaga diukur panjangnya dengan mistar berskala milimeter. Pengukuran dilakukan satu kali. Nah, pengukuran tunggal itu adalah hanya dilakukan satu kali, tidak lebih. Itu adalah tunggal. Dan menghasilkan nilai 76,65 cm. Nah, mistar itu kita ketahui tadi bahwa skala terkecilnya itu 1 mm. Nah, maka bagaimana cara menyampaikan ya? Maksud saya di sini bagaimana cara melaporkan hasil pengukurannya. Kita tadi tahu bahwa X sama dengan X0 ini macet plus minus delta X. Nah, ini ya plus minus delta X. Nah ini sama X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, cari dulu delta X-nya berapa. Nah, delta X ya, karena pengukuran tunggal maka itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Maka diperolehlah hasil pengukuran di bawah. Itu kita tahu bahwa delta X-nya 0,05 cm. Udah kita masukin saja. Ya, satuannya jangan lupa diubah. Jangan kalian untuk mengubah satuannya. 76,65 plus minus 0,05 cm. Satuannya di luar ya. Kemudian pengukuran berulang. Nah, kenapa penting pengukuran berulang? Ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Misalnya kamu mengukur massa batu berulang kali gitu ya. Nah, itu artinya mengukur berulang dengan benda yang sama, bukan benda yang berbeda ya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari hasil pengukuran, kita rata-ratakan X rata-rata sigma XI plus N. Artinya kita jumlahkan, sigma itu penjumlahan, kita jumlahkan hasil yang diperoleh. Misalnya pengukuran pertama 5 gram, pengukuran kedua 5 gram, pengukuran ketiga 4 gram, pengukuran keempat 4 gram, sampai seterusnya. Baru dibagi berapa banyak, berapa kali dilakukan percobaan atau pengukuran. Nah, itu adalah X bar-nya, itu namanya X bar, X rata-rata. Kemudian ketidakpastian gimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya itu 1/n SX sama dengan simpangan baku ya, simpangan baku atau ketidakpastiannya. Simpangan baku rata-rata. 1/n akar dari N sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI dipangkatkan 2 ya. Beda ya, nanti saya jelaskan di depan. Per N dikurang 1. Ini berapa N itu kan berapa kali ya pengukuran. Langsung saja pada contohnya. Si Jojo melakukan pengukuran massa kelereng. Hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini ada 6 kali. Berarti N-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hasil pengukuran massa kelerengnya sekian. Nah, kita cari rata-ratanya. Hitung rata-ratanya dulu. Kita jumlahkan yang ini, baru dibagi N. Dibagi 6 berarti. Ya, nah, didapatlah ini. Nanti kalian bisa hitung lagi ya. Kemudian kita menghitung nilai simpangan bakunya. Nah, kita berdasarkan dari persamaannya saja, ya, persamaannya. Nah, sigma XI kuadrat ini ya, yang ini ya, jangan terkecoh. Yang ini artinya
setiap hasil pengukuran dipangkatkan 2. Misalnya tadi pengukuran pertama 11,8 itu dipangkatkan 2. Pengukuran kedua 12,2 dipangkatkan 2 sampai seterusnya. Maka diperoleh inilah. Sedangkan sigma xi dipangkatkan 2 artinya ini dijumlahkan dulu nilai tadi yang ini dijumlahkan dulu, tadi didapatkan 75,9. Nah, 75,9 itu dipangkatkan 2. Nah, begitu. Itu adalah bedanya ya. Jangan sampai keliru. Nah, ini setelah itu masukin angka-angkanya. Sx sama dengan 1/n, berarti 6 ya. Kemudian n-nya 6, berarti 6 kali. Ini diperoleh sigma xi kuadrat. Ini diperoleh tadi, dikurang. Sigma xi dipangkatkan 2, ini bagi n, berarti 6 dikurang 1. Didapatlah. Nah, cara melaporkan hasil pengukurannya ya x sama dengan x bar, x rata-rata plus minus delta x. Lihat tadi berapa rata-ratanya. Baru lihat berapa ketidakpastiannya. Maka ini jangan lupa, ini tadi gram ya. Sorry. Ini gram. Atau sama dengan G ya. Nah, begitu ya untuk cara melaporkan hasil pengukuran. Sekarang kita coba masuk pada aspek pengukuran. Apa saja aspek dalam pengukuran itu? Nah, dalam pengukuran pasti ada kesalahan-kesalahan, ada error ya. Nah, kesalahan itu sebaik mungkin kita meminimalisir. Ada 3 kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan sistematis. Nah, mungkin itu disebabkan oleh cuaca gitu ya. Misalnya kita mengukur suhu yang ruangan tersebut, tapi ada suhu luar yang masuk. Itu adalah kesalahan sistematis. Kemudian kesalahan acak. Nah, kesalahan acak itu nilainya fluktuatif ya. Fluktuatif artinya misalnya 5, 3, 2, 5, 4 itu yang fluktuatif. Nah, karena ini disebabkan karena alatnya yang mungkin kurang sensitif atau juga ada error pada objek yang diukur. Nah, kemudian keteledoran ini adalah keterbatasan dari pengamat sendiri yang melakukan pengukuran. Nah, mungkin terbatas dalam membaca alat ukur, itu bisa saja ya, keteledoran. Kemudian presisi dan akurasi. Presisi. Nah, akurasi itu apa? Akurasi itu adalah kedekatan dengan hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya. Misalnya, X0 itu adalah hasil yang sebenarnya. Nah, kita menggunakan 2 alat, alat A dan alat B. Nah, alat A ini mana yang dengan alat B ini mana yang lebih akurat? Pakai alat A dan alat B. Nah, yang lebih dekat, kita lihat saja yang lebih dekat dengan hasil sebenarnya. Nanti yang lebih bagus alat A. Ini namanya akurasi alatnya. Kemudian ada presisi. Nah, presisi itu apa? Presisi adalah proses pengukuran yang memiliki kesalahan acak sekecil mungkin. Kesalahan acak sekecil mungkin. Nah misalnya ada 2 alat A dan alat B. Nah, datanya dari sini sampai sini. Ya. Datanya dari sini sampai acak. Nilainya misalnya ini 8, berarti minus 8 misalnya ini. Sorry, saya ini misalnya 1, ini 10, ini 2, ini 8, 7, dan sekian. Juga dengan pengukuran alat A, nah ini di sini terletak data-datanya maksudnya. Data untuk alat A di sini terletak, data alat B ini terletak. Nah, sedangkan X0 di sini. Nah, mana yang lebih presisi nilainya? Berarti ini yang alat A. Berarti kalau kita simpulkan bahwa alat A itu lebih presisi, dan juga dengan ilustrasi alat gambar A itu alat A lebih akurat, gitu ya. Nah begitu ya, bagaimana cara kita melakukan pengukuran, melaporkan hasil pengukuran, dan mengetahui aspek-aspek dalam pengukuran. Nah, begitu saja pertemuan kita atau penjelasan mengenai pengukuran. Silakan kalian pelajari baik-baik
pahami pelan-pelan, masih ada kesempatan untuk mengulangi videonya. Jadi kalian tidak perlu merasa tergesa-gesa untuk mempelajarinya. Nah, baik, sampai jumpa nanti pada pertemuan virtual hari untuk 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2 hari Kamis dan 10 MIPA 3 hari Jumat. Ya, sampai ketemu lagi dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.